dari sekarang. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum saya simulasikan, saya ingin menunjukkan rancangan kegiatan IHT yang hanya sebagian. Berikut ini rancangannya. Bisa terlihat, Ibu? Mohon konfirmasi. Sudah, Pak. Bisa terlihat ya? Mohon konfirmasinya bisa terlihat? Bisa. Baik, terima kasih. Jadi fokus saya adalah materi IHT tentang literasi digital. Literasi digital dengan tujuan ini memfasilitasi peserta melakukan elaborasi mengenai dasar-dasar literasi digital, kemudian identifikasi outputnya, peserta mampu mengidentifikasi kompetensi dan komponen perangkat TIK di sekolah dan individu dalam implementasi sekolah penggerak. Kemudian peserta IHT mampu merancang pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Ini alur sesinya, pembukaan, observasi, dan elaborasi. Sedangkan langkah-langkahnya, saya langsung ke langkah-langkah. Nanti ada fasilitas membuka, kemudian peserta menyampaikan hasil identifikasi kompetensi TIK, yang dimana sudah dilakukan pada saat asinkronus. Itu ceritanya menggunakan Google Meet dan LMS seperti yang kita gunakan di pelatihan ini. Kemudian ada LK identifikasi kompetensi TIK dan identifikasi ketersediaan sarana TIK di sekolah dan individu. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya, peserta mempresentasikan rancangan langkah-langkah pembelajaran yang memanfaatkan TIK yang dipandu oleh fasilitator. Kemudian peserta IHT bersama fasilitator menyimpulkan kebutuhan kompetensi dan sarana TIK yang diperlukan dalam pengembangan pembelajaran. Nah, perangkat yang digunakan, alat bahannya ada perangkat aplikasi Google Meet dan LMS, kemudian LK, perancangan langkah-langkah pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Jadi kurang lebih itu nanti yang akan saya simulasikan dalam waktu kurang lebih 15 menit, Ibu. Bisa diterima, bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, Ya, Pak. Baik, ya. begitu Pak, ya. mohon maaf, apakah kita nanti yang jadi peserta ini perlu untuk menyiapkan LK tersebut atau tidak perlu, Pak? Kan LK itu ceritanya kan sudah ada di LMS. Gitu. Yang penting proses narasumbernya aja, instrukturnya aja menyampaikan, itu aja. Ya, jadi sudah. yang lain mungkin pre-memory settingnya sudah dilakukan, itu aja. Nanti improvisasi saja pada saat mempresentasikan tentang kompetensi apa yang sudah dimiliki, kekuatan dan kelemahan, misalnya gitu, Ibu langsung improve saja gitu kan. Itu. Ibu Bapak langsung improvisasi saja. Gitu. Iya. Ya, gitu. Yang kita lihat kan nanti kita kan prosesnya gitu. Kalau substansinya kan saya kira kalau dengan durasi panjang kita baru bisa dapatkan yang lengkap. Gitu, Ibu, Bapak? Iya, Pak. Baik, bisa kita mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak. Bu Afi sehat, Pak Ari sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Tugas-tugas bisa selesai semua dikerjakan ya? Atau begadang? Iya, lumayan nih ngantuk-ngantuk, aduh. Baik, Ibu, Bapak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses kegiatan kita dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum kita mulai sedikit pemanasan untuk merangsang otak kita, silakan Bapak Ibu keluarkan satu lembar kertas. Silakan siapkan juga satu buah pensil atau bolpen. Sudah ya, silakan Bapak Ibu. Tugasnya adalah gambarkan satu ekor ayam. Singkat saja. Silakan gambarkan satu ekor ayam. Sudah, Pak. Sudah? Baik, silakan tunjukkan Bapak Ibu ke kamera. Tunjukkan ke kamera. Silakan punya Bu Afi, Pak Ari dulu, Bu Afi dulu. Oke, punya Bu Afi. Gambar ayam, lagi sedang makan, menghadap kemana?
Menghadap ke bawah, Pak. Ya, menghadap ke bawah ke kiri. Punya Bu Reni, menghadap ke kiri juga. Punya Pak Ari. Belum, Pak. Belum selesai. Menghadap ke kiri Masih mencari juga. kertas. Nah, Masih mencari kertas. saya lihat tidak ada yang menggambar menghadap ke belakang, ke atas, ke kanan. Apa artinya? Itulah Bu. Coba nanti kalau Ibu coba, Bapak Ibu coba ke siapapun peserta didik Ibu, Bapak pasti kebanyakan pada saat minta menggambar hewan atau ayam sebagainya, unggas pasti menghadapnya ke kiri. Kenapa? Itu kebiasaan. Itu kita jarang menggunakan otak kiri kita untuk hal-hal yang kreatif, menggambar ke belakang lah, nungging dan sebagainya. Saya yakin kalau Bapak Ibu minta gambar pemandangan, apa yang digambar? Dua buah Gunung. gunung, matahari, sawah, dan rumah. Oke, intinya mindset ya Bapak Ibu ya, kita merubah mindset kita yang memanfaatkan otak kiri kita untuk lebih kreatif. Jadi, baik, itulah yang kita perlukan Bapak Ibu dalam mengembangkan pembelajaran kita. Nah, terutama nanti kita akan membahas itu bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan teknologi untuk merancang pembelajaran yang kreatif gitu kan. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, kemarin Bapak Ibu sudah mengerjakan proses asinkronus, sesi asinkronus, yaitu dengan mengerjakan beberapa tugas. Mohon maaf sebentar. Dengan mengerjakan beberapa tugas, yaitu pertama melakukan apa? Pemetaan terhadap kekuatan dan kelemahan Bapak Ibu sebagai pendidik atau sebagai peserta dalam menggunakan sarana TIK. Artinya Bapak Ibu kemarin sudah menggunakan LK identifikasi kompetensi TIK, di mana di Bapak Ibu diminta untuk memetakan kekuatan saya terkait dengan penggunaan TIK apa, kelemahan saya di mana dalam penggunaan TIK. Gitu. Nah, harapannya sekarang Bapak Ibu sudah selesai dan bisa Bapak Ibu presentasikan apa sih kekuatan dan kelemahan Bapak Ibu dalam kemampuan menggunakan TIK. Silakan siapa dulu yang mau menunjukkan? Silakan. Saya mungkin Pak. Boleh Ibu Wafi, silakan Ibu Wafi. Kalau apa tadi Pak, kelemahan ya? Kelemahan kesiapan dan kelemahannya. Ya. Ya, kalau kesiapan saya sih ini dalam kegiatan pembelajaran biasanya menggunakan PowerPoint, kemudian ketika masa pandemi kemarin saya menggunakan Google Classroom awalnya, tapi kemudian sekolah saya sudah menyediakan, kemudian mengembangkan LMS sendiri, sehingga kami para guru semuanya di briefing untuk menggunakan LMS tersebut, sehingga pembelajaran di sekolah alhamdulillah sudah lancar penggunaannya menggunakan LMS Pak. Meskipun LMS-nya sederhana banget, tidak ada Vicon-nya, tapi kemudian ketika guru ada yang membutuhkan Vicon, mereka bisa menggunakan Zoom sendiri atau Google Meet atau Teams seperti itu. Saya kadang-kadang menggunakan Teams, kadang-kadang menggunakan Google Meet, tergantung peserta didik yang saya tawari, bagi mereka memilih menggunakan apa. Adapun kelemahannya, kalau di sekolah saya sih ini Pak, tidak semua guru nyaman menggunakan itu. Kadang-kadang mereka merasa ini juga membutuhkan data, ini membutuhkan sinyal yang bagus. Akhirnya mereka kembali pakai WA atau pakai yang lain gitu Pak. Itu sih Pak yang ada di sekolah saya. Oke. Tadi dari sisi kelemahan itu Ibu masih menunjukkan pada kelemahan sekolah atau dari teman-teman yang lain. Nah, kalau dari Ibu sendiri merasa masih punya kelemahan? Iya Pak. Ibu? Kalau saya sendiri masih banyak kekurangan juga. Kadang-kadang juga ini mengkondisikan anak-anak yang sinyalnya masih bermasalah, masih kurang, masih lemah seperti itu Pak. Sehingga perlu ada perlakuan yang berbeda atau ada apa ya? Pemakluman lah, mungkin tambah durasi waktu di lain hari atau seperti apa, seperti itu. Oke. Baik, mungkin dari Pak Ari atau Bu Reni yang bisa memberi komentar.
kalau di tempat kami, Bukan. Maksud saya dari Bu Reni dulu. Mungkin oh ya, bisa di komentar dulu. Menurut Bapak seperti apa komentar Bapak? yang dari Bu Wafi Bu tadi. Afi maksud saya, mohon maaf. Oh ya, kalau menurut saya mungkin hampir sama dengan Bu Wafi, Pak. Bahwa pembelajaran daring ini kan masih hal yang baru ya. Mungkin kalau di tempat Bu Wafi kemungkinan besar mempunyai akses internet yang sudah lumayan baik dan lumayan lancar. Kalau di tempat kami agak kesulitan, Pak. Atau mungkin karena di lokasi kami atau di tempat kami adalah sekolah yang ada di desa. Jadi untuk mengakses internet aja sulitnya luar biasa gitu loh. Ya mungkin bisa ada beberapa tempat yang bisa diakses menggunakan internet. Kemudian kendala kami lagi yang ada di tempat kami adalah bahwa satu perangkat itu digunakan oleh satu atau dua atau mungkin bahkan tiga, Pak. Tiga misalnya satu keluarga itu ada yang anak SD, SMP, dan SMA. Itu yang menjadi kendala di tempat kami. Karena satu atap ya Pak ya? Ya, karena ya memang di desa seperti itu. Mungkin kalau di kota berbeda lagi tantangannya. Kalau di kami seperti itu. Kemudian untuk data atau kuota, kami kan juga merasa kesulitan karena anak itu sering berganti-ganti nomor HP. Jadi ketika ada bantuan dari sekolah pun kadang masuk, kadang tidak gitu. Kemudian secara penggunaan alat di tempat kami mungkin untuk mengoperasikan komputer saja di sekolah kami untuk anak-anak kelas 7, 8 dan 9 itu masih masih jarang, Pak. Jadi ada anak yang bisa mengetik aja itu sudah atau pegang mouse saja sampai tangannya gemetaran atau keringetan mungkin. Takut ya. Iya, mungkin takut dengan wajah komputer itu seperti ini loh ternyata. Itu yang ada di kondisi kami, Pak. Ya. Mungkin Baik, itu yang terima kasih sebentar. Pak Ari. Jadi kalau dari semua yang sudah menyajikan tadi bisa saya katakan kita simpulkan bersama itu pasti ada beberapa faktor kelemahan ya, baik itu dari individu gurunya maupun dari siswanya atau dari infrastruktur atau kondisi lingkungan. Kalau tadi yang dicontohkan Pak Hari itu contohnya dari sisi siswanya gitu kan. Itu permasalahan siswa kadang banyak selain masalah ganti-ganti nomor, belum lagi kuota sudah diberi tapi kok cepat habis karena ternyata mereka juga gunakan untuk yang lain dan sebagainya. Itu perlu pengendalian tertentu. Baik, Ibu Pak yang saya hormati, selanjutnya saya minta untuk mempresentasikan yang berikutnya yaitu pada tugas mengidentifikasi perangkat. Sebentar, saya ulang itu mengidentifikasi ketersediaan sarana TIK di sekolah dan individu Bapak Ibu. Artinya di sini Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi sarana teknologi apa saja yang dimiliki, yang ada dan tersedia di sekolah, dan yang Bapak Ibu miliki secara pribadi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Kemarin Bapak Ibu sudah tuangkan dalam LK mengidentifikasi ketersediaan perangkat atau sarana TIK untuk di sekolah dan individu. Silakan, ada yang mau menunjukkan salah satu? Silakan Bu Reni. Pak, masih rancu gitu ya antara pemahaman tentang digital, tentang TIK ini. Waktu pertama kita ikut di kelas saja saya kaget dengan istilah apa itu LMS itu. Dan setelah saya pelajari, saya resapi gitu. Ternyata LMS itu Learning Management System. Sebetulnya saya juga pernah gitu menggunakannya dalam kegiatan pembelajaran. Seperti misalnya saya menggunakan Classroom, menggunakan Google Meet, dan menggunakan
Zoom pada saat melakukan pembelajaran. Jadi istilah-istilah tersebut LMS itu kemarin tuh saya bikin saya kaget gitu Pak. Wah, apa ini LMS ini? Saya nggak pernah belajar tentang itu. Gitu. Dan setelah saya resapi gitu, ya Allah, alhamdulillah ternyata saya juga sebetulnya hanya istilah mungkin ya Pak ya. Rumahnya, gedungnya LMS itu kan, dan kamar-kamarnya itu ada Classroom, ada Google Meet, ada Meeting, ada Zoom, kemudian dan kelemahan saya ketika sekolah menyarankan kita menggunakan Classroom, Google Meet, itu saya nggak berani beranjak gitu ya. Kan tadi Bu Wafi menyebutkan menggunakan apa gitu ya ketika ada menggunakan Prezi, gitu ya, yang lainnya itu saya nggak mau pindah nih karena saya merasa ini belum saya pahami dari Classroom dan Google Meet. Begitu saja Pak dulu, iya. Baik, terima kasih. Ini artinya Bu Reni masih mempresentasikan yang tadi ya, yang LK pertama, yang terkait dengan kompetensi ya. Oke. Nah, yang berikutnya nih kita mempresentasikan terkait dengan ketersediaan sarana TIK, baik di sekolah maupun di individu Bapak Ibu sendiri. Mungkin Pak Arianto bisa, Pak Ari bisa menyampaikan ketersediaan sarana TIK di sekolah dan Bapak Ibu sendiri seperti apa yang bisa digunakan untuk belajar. Iya, terima kasih Pak. Yang ada di sekolah dulu Pak ya? Iya. Yang ada di sekolah kami kebetulan kebanyakan kami ada Pentium 4 Pak. Komputer PC gitu ya? Iya, komputer PC. Ada lab komputer betul Pak ya? Labnya ada. Cuma apa ya, secara kalau sekarang sudah Core i3, Core i5, Core i7. Kalau di tempat kami bahasa gaulnya jadul gitu Pak ya. Nah, jadul lah istilahnya. Ada tapi jadul. Iya. Kemudian kalau untuk saya sendiri sudah ada lah, untuk laptop sudah ada ya, tapi meskipun cuma komputer lama lah istilahnya. Masih belum secanggih sekarang. Kemudian untuk terutama yang ada di sekolah Pak, yang kami sangat sangat butuh perhatian. Komputer di sekolah itu kadang satu bisa digunakan untuk 2 atau 3 siswa. 3 siswa. Nanti perbandingannya tidak sesuai dia dengan jumlah. Ya, karena jumlah siswanya ada 1000, jumlah komputernya cuma ada 100-an unit mungkin Pak ya. Dan itu masih komputernya masih jadul tadi. Sementara kira-kira itu, komputer yang jadul itu masih memungkinkan digunakan untuk pembelajaran tidak Pak? Bisa kalau ya? untuk pembelajaran seperti biasa bisa. Tapi kalau untuk Pak? Yang pernah ya untuk membuat laporan, untuk ngetik itu bisa. Tapi kalau sudah berkaitan dengan grafis, ya mohon maaf kami tidak bisa melayani, misalnya untuk Photoshop atau Corel, itu tidak bisa digunakan itu Pak. Artinya masih bisa digunakan untuk yang aplikasi-aplikasi sederhana ya? Sederhana. Versi bawah, versi rendah lah gitu. Iya. Artinya dalam pengembangannya juga, pengembangan pembelajaran juga akan menyesuaikan dengan kondisi perangkat yang dimiliki gitu. Iya. Bagaimana menurut Bu Wafi? Iya sih Pak, yang ini ya. Yang saya mengomentari yang mana nih Pak? Yang Pak Ari tadi yang punya. Yang Pak Ari tadi ya. Ya karena memang kita kembali ke merdeka belajar ya Pak ya, bahwa kita tidak bisa memaksakan ketika memang sarana prasarananya tidak mendukung gitu. Kita harus punya cara lain, tidak harus kita bisa memilih antara yang mana yang plug dan mana yang unplug gitu ya, untuk mengantisipasi kekurangan sarana prasarana tersebut. Itu sih Pak kalau menurut saya. Ya, betul sekali Bu Afi, dan kita bisa menyesuaikan ya. Misalnya pada materi-materi tertentu yang sederhana kita bisa mengoptimalkan juga. Misalnya kalau terbatas pada pengenalan aja kan saya kira nggak ada masalah, masih bisa menggunakan. Misalnya pengenalan penggunaan aplikasi pengolah kata seperti MS Word misalnya. Walaupun tidak bisa untuk sampai maksimal, tetapi pada saat Bapak Ibu ingin mengenalkan, menunjukkan fitur-fiturnya dan fungsi-fungsinya, saya kira masih bisa digunakan. Gitu kan? Tapi kalau dalam yang tingkat lanjut sampai mendesain untuk menjadi bentuk web, gitu kan, mungkin masih kesulitan karena spesifikasi yang belum memadai. Baik, terima kasih Ibu Bapak untuk presentasi
pada sesi materi ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu masih ada satu presentasi yang perlu Bapak Ibu sampaikan, yaitu terkait dengan rancangan pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Nah, kemarin di lembar kerja itu Bapak Ibu ada LK perancangan langkah-langkah pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Di situ kan kemarin Bapak Ibu akan hanya menyusun langkah-langkahnya saja, di mana perangkat-perangkat TIK itu digunakan pada saat pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu, siapa yang mau menunjukkan terlebih dahulu, mempresentasikan terlebih dahulu terkait dengan langkah-langkah pembelajarannya seperti apa dan di mana perangkat-perangkat TIK itu dimanfaatkan pada saat pembelajaran yang Bapak Ibu rancang. Silakan, siapa yang mau mendahului? Ya, saya, Pak. Silakan Bu Afi. Kebetulan saya mengajar IPA, Pak. Iya. Ya, jadi saya merencanakan pembelajaran saya dengan menyesuaikan kondisi anak-anak, karena anak-anak ini suka main HP, suka selfie, suka divideokan gitu. Jadi saya pas pembelajaran bioteknologi, anak-anak saya minta untuk praktik pembuatan tape. Mereka boleh memilih tape singkong atau tape ketan. Nah, kaitannya dengan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bioteknologi ini, saya meminta mereka untuk memvideokan semua proses pembuatan tape tersebut, meskipun di rumah masing-masing karena masa pandemi kita tidak tatap muka, jadi mereka memvideokan proses itu di rumah masing-masing dan kemudian mereka bisa mengeditnya, lalu mengirimkannya di link drive yang saya sediakan. Dan alhamdulillah itu sebagai bentuk presentasi mereka, ternyata itu di luar ekspektasi, Pak. Hasilnya mereka bagus banget video-videonya dan mereka tuh sudah menguasai editing video gitu, Pak. Itu sih Pak pengalaman kami. Terima kasih. Tentunya dengan begitu responnya sangat baik ya dari peserta didik, Bu ya. Iya Pak, ternyata malah seru dan senang banget gitu. Artinya di langkah-langkahnya Ibu pertama sudah langkah kegiatannya yaitu mendokumentasikan ya tadi ya proses pembuatan tapenya. Kemudian melakukan proses editingnya ya. Yang ketiga yaitu mengirim tugas video itu. Nah, pengirimannya melalui apa, Bu? Melalui link drive, Pak. Link yang drive, saya ya. berikan. Jadi, ya. Itu sudah menggunakan aplikasi lagi, menggunakan drive ya, Ibu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali ini sudah menggunakan berbagai, paling tidak Ibu tadi sudah ada 3 platform yang digunakan untuk satu kali pembelajaran. Saya kira luar biasa. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin dari Pak Ari ada komentar atau Bu Reni? Tidak ada yang lain? Belum ada. Belum. Baik, kalau tidak ada, saya kira untuk sesi ini saya kira cukup sekian. Selanjutnya nanti kita lanjutkan melalui kegiatan asinkronus. Saya kira itu Bapak Ibu, sampai ketemu kembali besok pagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.